Makanya salah se'rina jamin tu Nabi kita salan naungi karek Allah Subhanahu wa taala, tidak langir karek Allah Subhanahu wa taala di pada masar adalah salah satu di antara 7 itu sab'atu yulillullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu, salah serena salan kana ritina kinaungi karek Allah Subhanahu wa taala, tidak langir karek Allah taala itu daripada masar adalah wasamun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak anak mudanya senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah, lebih cenderung dia ke masjid dan lain sebagainya, lebih cenderung beraktivitas di masjid ketimbang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga malam ke-18 kita masih diberikan oleh Allah nilai keimanan, yang mana nilai keimanan ini tidak semua hamba diberikan. Tinangkan yang ngasihna rupa tahu akan kareng Allah Ta'ala disare dengan ia tampak. Sebab seandainya nilai keimanan seseorang itu semua diberikan kepada hambanya Allah, maka pasti tidak akan pernah mengenal yang namanya luntur dalam keadaan beribadah. Ini lazim terjadi. Ini 17 Ramadan sampai 17 kemarin itu masih seperti ini. Di mana-mana. Saya harapan saya dulu kalau di kota dulu tidak ada perubahan jamaah. Ternyata tadi malam saya di jantung Telapakang ternyata ya kurang lebih seperti ini. Masya Allah. Ini satu bentuk kesyukuran kita. Yang kedua, karena Allah kita sadar dengan nilai keimanan itu Allah melengkapi kita dengan nilai sehat. Nilai sehat. Berapa banyaknya siapa jaina anja saripat anta kamana anne memiliki nilai sehat dikasih oleh Allah sehat, tetapi justru nilai kesehatan yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak dapat digunai. Padahal anjo sering saya katakan di mana-mana, antuseha ka menurut bangsa raya kana as-sihhatu tajun. Sesungguhnya sehat itu laksana sebuah mahkota. Allah yaraha illal marda. Tidak ada satupun manusia yang mampu melihat mahkota itu. Bahkan kita sendiri tidak mampu melihat mahkota yang namanya kesehatan illal marda, kecuali orang-orang yang sakit. Nanti ketika giliran kita nanti sakit Bapak Ibu yang mulia, baru kita memikirkan dan merenungi ternyata nilai kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka insya Allah di malam yang ke-18 ini alhamdulillah saya menyempatkan diri untuk tetap istiqamah di Masjid Nurul Jihad ini insya Allah. Walaupun sebenarnya seandainya saya mau ladeni di kota-kota di Baru dan lain sebagainya, mungkin saya tidak banyak berkiprah di Pangkep, tapi apa boleh buat, tetap istiqamah di masjid kita nih, insyaallah. Apa yang saya ingin sampaikan, insyaallah di malam ke-18 ini adalah satu hadis Rasulullah yang mengatakan rebutlah yang 5 sebelum datang yang 5. Al-limima min limayya. Sebelum niat kana anjur kana ya 5 salah. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya, sila jamaah tarwiyah dimuliakan oleh Allah, iktanim khamsa qabla khamsin. Raihlah yang 5. Pakai guna nakana Rasulullah an limayya. Sebelum mati nakana limayya. Apa yang pertama seperti yang saya paparkan tadi, mengatakan bahwa itu adalah wasihhataka. Nilai sehat kita. Nilai sehat kita qabla sakamika. Sebelum datang yang namanya rasa sakit. Sebab bagaimanapun keinginan kita beribadah kepada Allah
Ketika Allah sudah menghadirkan dalam tubuh kita berupa penyakit, maka pastikan nilai ibadah kita, meskipun kita melakukan ibadah, tidak akan mungkin sesempurna ketika kita melakukan ibadah itu di wakala sehat. Ini tidak tunasingkama. Walaupun pada hakikatnya bahwa kita tetap melaksanakan bentuk-bentuk perintah Allah berupa salat dan lain sebagainya, akan tetapi ponania minakana anjo garing anak-anak Rasulullah tentu beda nih cara ruku kita, dalam waktu yang kita gunakan dan lain sebagainya, semua akan berbeda ketika kita melakukan yang namanya ibadah dikala kita sehat. Ini yang pertama. Bahkan ada kata Rasulullah mengatakan, nikmatani, ada dua nikmatnya Allah. Nikmatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada manusia. Namun terkadang katanya itu nilai daripada nikmat itu terkadang dilupa. Ini yang pertama adalah wasihataka qabla sakamika. Ketika kita sehat, pergunakan itu. Sebab sehat di hari ini pastikan tidak akan pernah siang. Saya tahu lek pak ditumpuk nan nelinuati nan garing nama hati. Hanya satu orang yang tidak pernah sakit meskipun demam, meskipun influenza. Mana Farisi Uru tidak pernah. Siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi antu Fir'aun selamat Allah sana tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Tapi justru inilah yang menyombongkan dirinya di hadapannya manusia dan di hadapannya Allah. Kelebihan yang diberikan sebenarnya oleh Allah kepada Fir'aun, yang pada hakikatnya Allah menginginkan supaya dia bertambah syukur kepadanya, supaya dia beribadah kepadanya dengan tidak memberikan nilai, tidak pernah memberikan sakit kepada Fir'aun, malah waktu sehatnya terus ini dia gunakan untuk menyombongkan diri di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara jauhnya lagi kita bisa jelaskan bahwa ternyata dalam kitab kita bahkan Rasulullah mengatakan salah seresalang pertanggungjawaban didalekan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, salah satu bentuk yang mesti kita pertanggungjawabkan adalah nilai sehat yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu kemayu pakai guna waktu sehat. Ini. Jadi pada kesimpulannya bahwa 5 persoalan yang mau saya ungkapkan ini malam, semua bentuk pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Sampai capek tak nanti itu. Sampai capek tak nanti ditanya sama Allah. Waktu nutalla sarlino itu capek. Mau gunakan di mana sehingga kau capek? Apakah engkau capek dalam keadaan beribadah? Apakah engkau capek dalam mengaji? Apa engkau capek dalam berbuat baik dan sebagainya? Atau capek kita yang diberikan, yang kita rasakan ini justru kita capek gara-gara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bahaya. Apa yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasabaka qabla haramika. Yang kedua yang mesti kita betul-betul gunakan adalah ketika kita di usia muda. Ini anak-anak yang masih muda ini, baik laki-laki maupun yang perempuan, itu gunakan waktu muda kita. Tidak sikamakan tuamu. Alhamdulillah kita pernah gunakan. Seandainya tidak digunakan dulu secara pribadi, seandainya saya tidak gunakan dulu di masa muda aku sedikit menimba ilmu, apa yang mesti saya tampilkan saat ini? Maka di situ Rasulullah mengatakan wasabaka. Kita dipanggil anak-anak muda bahwa di masa-masa mudamu itu gunakan. Jangan pernah nanti ketika usia tua nanti sudah datang baru kita menggunakan. Makanya salah se'rina jamin tu Nabi kita salan naungi karek Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langir karek Allah Subhanahu wa ta'ala pada masar adalah salah satu di antara 7 itu sab'atu yudillullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu, salah serena salana kana ritina kinaumi karek Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langir karek Allah ta'ala itu daripada masar adalah wasabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak anak mudanya senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah, lebih cenderung dia ke masjid dan sebagainya, lebih cenderung beraktivitas di masjid ketimbang di luar. Makanya insya Allah jangan pesimis
anak-anak muda yang ada di Mangilu, iya, tampil ki azan, ada juga saya dapatkan masjid di Kabupaten Pangkal selama ini kasih la ilaha illallah tatuwa kudu jadi anak muda pantara angkana anak muda salah satu jule panjang bang azan, ternyata yang nyoba modo kan medal lekat yang nyoba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, jadi mana takut puna kutu-kutu memang ditawasap bajang perek kutu ini. Iya. Salahkah dia? Tidak. Kenapa dia maju itu orang tua? Karena tidak adanya yang ambil alih, yang ikut berpartisipasi anak muda. Sehingga jauh-jauh sebelumnya Rasulullah mengatakan bahwa ingatlah wahai umatku yang masih muda, ketika engkau gunakan masa mudamu di waktu kuat-kuatmu, maka engkau dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nanti pertolongan berupa naungan kelak di padang mahsyar. Ini itu masalah anak muda kita. Bagi kimeman nih. Yang ketiga adalah gunakan waktu kesempatan kita. Ini yang kedua. Berapa banyak saudara kita di luar sana sempat sitojekna melaksanakan ibadah tarawih. Iya, saya yakin. Tetapi kesempatan itu saat ini di mana? Di mana digunakan sekarang ini? Ya, mungkin dia lanjutkan usahanya, kerjaannya, mungkin dia hanya tinggal di rumahnya. Sementara waktu berlalu terus, waktu berjalan terus. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita nanti berada di alam barzah, kemungkinan besar kata Rasulullah mungkin belum semuanya pulang. Tidak pernah mau teringasih bijak-bijak antara akibat purnawangan. Apa yang pertama kita minta kepada Allah kata Rasulullah? Dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan irji'i fid dunya ilal dunya, kembalikan saya sejenak ke dunia. Untuk apa dia minta itu? Untuk apa? Napa alat yang jangan terpautira ngasih nampiri? Hanya dua kata Rasulullah. Mulai di situ orang sadar. Apakah dia minta kembali ke dunia untuk bertemu dengan istrinya, suaminya? Ataukah dia minta kembali sebentar di dunia untuk melihat seluruh keluarganya, harta-harta mereka yang tinggalkan dan sebagainya? Ternyata kata Rasulullah, napala kimoter sinampere antu tawa sallan dari kuburan ruwaji napala o karai potera nga sinampere kedong mamajiki sambayangku. Salat yang pertama penyesalan kita, sambayang yang pertama disesali salat dalam kubur sampai kelak nanti di akhirat. Salat yang paling disesali. Isa salat kalian orang yang sudah salat saja di dunia malah ini. Tidak ada nanti manusia yang bangga dengan salatnya, yang bangga dengan amalnya, yang bangga dengan zakatnya. Tidak ada. Semua tertunduk lesu kata Rasulullah di hadapannya. Apa yang kedua yang diminta? Apa maka ruari pala dikarek Allah Ta'ala sallang? As-sadaqah. Kipotira ngasih nampri kereng mapasubanga sa barang-barangku. Kenapa? Karena sudah ada gambaran sejak kita nanti berada di alam barzah bahwa seluruh yang pernah kita miliki merupakan tanggung jawab besar nanti di hadapannya Allah. Nabi Isa saja Pak, Nabi Isa saja apa di barang-barang atau lasak narilino pertama tina balana. Yo Nabi Isa itu jangan sampai yang kanan Nabi Muhammad kami nang masing-masing lebih ke masing-masing Nabi Isa. Lebih ke masing-masing. Angapa dalam lebih ke masing-masing Nabi Isa? Nasabak Rasulullah nia inja balakna. Nia jadi balakna si ampik si retimbo naruai masjid na Madinah. Mana mamon jo balakna Rasulullah apa di meter lakuna ruwa di meter sangkarana. Kasorona dau koroma. Iya, dau koroma mena pak rapuk naleng jo kasoro na parakatin roi. Sakin nakana Bainina Aisyah pun nambang itu di tangga bangia bangun waktu subuh Rasulullah apa ren nanjok berbekas di pipinya itu Rasulullah itu daun koroma berbekas ikatnya berbekas ton jadi pun nambang ibu berbekas ton jadi pilisita anjas primbeta tena kapan di tena bayangkan itu Rasulullah Nabi Isa itu menurut yang pernah saya baca tidak ada harta yang pernah dia miliki di dunia kecuali satu. Saya di bawah, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, pasti nak bawa hartanya ini. Apa hartanya? Sisir rambut.
sisir rambut itu. Coba buka kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada hartanya, tidak barang-barangnya kecuali sisir rambut yang senantiasa dimasukkan di kantong bajunya. Bayangkan. Tetapi apa yang terjadi sidang jamaatan yang dimuliakan oleh Allah, sisir yang dia bawa ke sana kemari itu hanya ingin merapikan rambutnya. Karena terkadang dia merapikan rambutnya itu dia tidak mampu, tidak ada cerminnya. Tetapi menurut satu riwayat, lek baki napa maloi seri binanga. Kalau apa tadi ternyata anjo menurut riwayat, dek lanjo ciknong jernih itu airnya. Di situ baru sadar Nabi Isa, oh mana paling tenan jo jangkaku kuletonjiku bajiki ku rambutku dengan tanganku. Karena saya melihat bayanganku di bawah, bajuku saya bisa rapikan dengan bantuan jernihnya ini air. Jadi meskipun saya tidak pakai sisir rambut, bisa saya rapikan rambutku mulai tanganku. Maka ketika sampai di sebelah, ini disaksikan oleh murid-muridnya. Sampai di sebelah ini Nabi Isa, napasulu ki jangkana batur ikut cikam bajuna. Iya, napasulu ki. Pas napasulu, dia buang sejauh-jauhnya. Dia buang sejauh-jauhnya. Maka seluruh muridnya mengatakan begini, ya Nabi Allah, ini Nabi Nabi Allah Ta'ala, kenapa kita buang itu sisir tak? Selama ini kita sering bawa. Kenapa kita bawa itu? Kenapa kita buang? Apa kata Nabi Isa? Hai muridku, yang paling saya takutkan nanti di hadapannya Allah, yang paling kau malakkan salar galekan karek Allah, ketika giliranku nak kiuk karek Allah Ta'ala pertanggungjawabkan nasi Allah sakurilino, salah serena harus kupertanggungjawabkan ini sisir. Yang saya takutkan jangan sampai saya tidak mampu pertanggungjawabkan ini sisir keberadaannya pada diriku. Maka lebih baik saya buang sejauh-jauhnya sebelum ajal menjemputku. Bayangkan waraknya itu, hati-hatinya itu Nabi Isa. Sisir saja dia takut. Jadi bagaimana nih? Makanya ada riwayat mengatakan 9 roplong apa sabu Nabi paling ribu kusalang ngunjuk itu bangkina surga 124.000 Nabi paling di belakang nanti itu menginjakkan kakinya di surga. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tidak ada nabi yang terkaya kecuali Nabi Sulaiman. Kekayaannya itulah yang menyebabkan paling riboko antama di surga, karena mesti na pertanggungjawabkan nasi barang-barang nalik napatangan rilino. Masya Allah, ang apa bigate sandal ta, ang apa bimukanata kulen niya mukana beru jadi ada bisa mukana beru tak mau lebaran. Masya Allah, dipertanggungjawabkan nasi kan tu salah. Iya, makanya tu laki tina kumali baju katina mantodoiku. Masya Allah, ini Bapak Ibu yang mulia, semua belum dipertanggungjawabkan istri tak, bagaimana istri tak, apakah selama keberadaan kita sebagai seorang suaminya mampu mendidik secara agama anak-anak kita dan lain sebagainya, baru berupa harta itu sudah bisa menjadi persoalan dalam jangka ribuan tahun ke depan baru mungkin bisa selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, inilah mari kita sama-sama sisa 12 hari lagi insyaallah. Sisa 12 hari lagi kita sudah berada dalam langkah 18 insyaallah. Mudah-mudahan 11 Mei ini nak kurangi karena Allah Ta'ala si Allah bagi sadari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Unan din nitawakan aminahan dari pemerintah di aminahan ki. Laki aminahan to dari pemerintah. Angkani bahasa tengah perkeminahan usah gak malak kakak. Batan tanah saging komalowi. Ini enggak apa-apa. Saudara kita yang ikut sama Muhammadiyah silahkan. Silahkan jadi riolo itu lapas atau Muhammadiyah jadi riolo. Yang penting kate aminahan dari pemerintah kau kila musuh itu bagus ya apa kemalakan, jangan sampai aminahan dari pemerintah sahabat tidak pernah puasa si bangi Muhammadiyah, jangan sampai lapas si Muhammadiyah tapangkane salah aminahan karena kiri Muhammadiyah bahaya monne. Mesti kita istiqamah. Muhammadiyah ikut sama Muhammadiyah sampai akhir, pemerintah insyaallah sampai akhir juga. Ya, mudah-mudahan kita semua khususnya jamaah Masjid Nurul Jihad insyaallah kita sehat semua.
insya Allah masalah apa yang disampaikan tadi itu alhamdulillah sangat pokok sekali, yakni masalah zakat fitrah. Zakat fitrah iya ania lalu ki kupasang kini kupasang kepakai ki pertama tiap lalu ki pasulu ki zakat fitrah tak pernah tidak niat di tiap lalu ki jangan dibiasakan seperti beberapa puluhan tahun yang lalu ipasulu ki fitrah bapakna tidak listrik bapakna di ibu-ibu itu biasa gampol lain iya mestinya dalam agama dalam agama karena masuk rukun Islam iya pacini kan zakat fitrah bapakna tabi zakat fitrah tak iro miku kuiran le pak mari masih kika bapakna harus berniat. Kapan dia tidak berniat tidak akan diterima zakat fitrah itu. Innama amalu binniat wa innama likulli amrin ma nawa. Bahwa setiap bentuk perbuatan khususnya perbuatan dalam hal ibadah tidak akan pernah menghasilkan itu tanpa disertai dengan niat. Ini biasa terjadi di masyarakat kan nih agak sepele di pati bapak na kantor pati regalo na pati kokoa batu kemai kau mana batu kangeran fitrah masih kita jo pertanyaannya ania jika sumpaikan jo ania jika kalau tidak, hati-hati tidak bakal diterima itu, tidak bakal diterima karena masuk rukun Islam, Anti kapan akan jutina pernah balik maka orang tuanya lah yang meniatkan anaknya, ini akan ngasih anak. Makanya ada itu niatnya satu kali nata abami beninna kepala rumah tangga, nawaitu an ukhrijah zakatil fitri an nafsi wa kullu an nafkatihima fardan lillahi ta'ala. Jadi bapak aja manian jo ya saya ulang nawaitu an ukhrija zakatil fitri an nafsi kunyakan ipasul zakat fitrah patang kalengku wa kullu dan semua an nafkatihim semua yang saya nafkahi fardan lillahi ta'ala. Jadi natabe kalian natabe benina di contoh di jadi pakama ke jele bakat di siapa benin takkan halo aku tak nangku jan nih se reji berarti se reji natabe ya se reji mana 5 beninta iya mana 5 beninta insyaallah natabai di sahabat di situ ada mengatakan wa kullu dan semua anak katihim yang semua saya tanggungi di jadi pun nanya benenta ya natala sama minjo iya mana mah mau coba benenta coko-coko apa niat coko-coko tinai tina aja alhamdulillah iya mudah-mudahan tidak saya kira demikian apa yang disampaikan mudah-mudahan insyaallah mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan kesempatan untuk kita banyak-banyak mengumpulkan pahala kita. Kenapa? Karena tetap kita harus sadar Bapak Ibu yang mulia saudaraku semua bahwa tidak tertutup kemungkinan bulan suci Ramadan tahun ini ternyata bulan suci Ramadan terakhir dalam hidup tak. Iya, ini kisahnya 365 hari ke depan lagi baru ada bulan suci Ramadan. Ada kejaminan kita pegang sampai malam hari ini kita bakal menjumpai bulan suci Ramadan tahun akan datang. Iya. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahil musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.